Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dan saudaraku semuanya, berjumpa lagi dengan Pak Husen, ya, alias Pak Uci. Ya, sahabat-sahabat, saya sangat berharap agar sahabat-sahabat semuanya tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, ya, usaha lancar, dan juga kita dapat terhindar dari berbagai macam malapetaka, bala bahaya dan bencana dari mana dan apapun juga, termasuk wabah yang sedang melanda bangsa kita hari ini, yaitu wabah COVID-19. Agar kita dan keluarga kita dapat terjaga dan terlindungi, sehingga aktivitas kita dapat lancar seperti biasanya. Nah sahabat tani, kali ini kita akan melakukan proses perawatan pada buah pisang. Nah dalam budidaya tanaman pisang, nah sahabat, setelah kita lakukan proses penanaman, perawatan, nah endingnya yang kita tunggu adalah buahnya. Itulah penentunya kita berhasil ataupun gagal. Nah sahabat tani, untuk itulah agar buah pisang yang dihasilkan itu bisa sesuai atau berbanding lurus dengan apa yang kita inginkan, jangan sampai berbanding terbalik. Tetapi kalau buah pisang kita tidak kita tangani dari awal, bisa boleh jadi akan berakhir dengan kekecewaan, di mana begitu dia berbuah berdapatnya bercak hitam, ya, korengan, ya, atau berbagai macam istilah, mungkin beda daerah beda istilah, sehingga buah pisang kita menjadi tidak menarik, bahkan tidak laku dijual. Kalaupun laku, ya tentu harganya sangat murah. Untuk itu kita perlu melakukan perawatan pada saat awal mulai keluarnya jantung, agar buah pisang kita yang dihasilkan nanti bersih, mulus, dan tentunya nilai jualnya pun juga akan lebih mahal. Nah sahabat tani, pada kesempatan kali ini saya akan bahas 3 hal. Yang pertama, yaitu saya akan tunjukkan kepada sahabat-sahabat, ini terutama petani pemula, petani pisang pemula. Kalau mungkin sahabat-sahabat yang sudah senior pasti sudah tahu ciri-ciri bahwa pisang kita akan mulai berbuah atau akan keluar jantungnya. Nah itu yang pertama, kita akan melakukan pemotongan terhadap jantung pisang yang sudah keluar. Kemudian baru kita racikan obat-obatnya, obat apa saja yang harus digunakan. Kemudian langsung kita lakukan penyemprotan. Nah sahabat tani, dalam kita merawat buah pisang, kenapa tadi kita harus mengetahui tanda-tanda bahwa pisang kita mulai akan berbuah atau mulai akan keluar jantungnya? Karena dia kalau jantungnya sudah keluar hanya punya kesempatan 2 hari. Begitu dia 2 hari keluar, maka langsung kelopak atau pembungkus buah pisang itu akan mulai terbuka. Nah begitu dia terbuka, itulah kesempatannya yang namanya tadi larva, dia akan masuk. Ya, kalau bukan larva berarti kutu-kutuan, ya, seperti jenis strip, itu juga bisa mengakibatkan buah pisang kita menjadi korengan. Nah itu biasanya diserang pada sisir-sisir yang paling akhir, bagian belakang. Tapi kalau masuk kepada tingkat keparahan yang tinggi, itu bisa juga terinfeksi semuanya sahabat-sahabat. Untuk itu perlu kita tangani lebih awal sebelum kita kecewa. Tuh, kalau udah kecewa sakitnya tuh di sini. Nah sahabat tani, sebelum kita lanjutkan, saya mohon dukungannya bagi sahabat yang belum subscribe, mohon di subscribe ya. Dan jangan lupa aktifkan juga ikon lonceng notifikasinya, sehingga begitu Pak Husen mengupload video, maka sahabatlah yang pertama kali mendapatkan notifikasinya, ting ting gitu ya tandanya. Kemudian jika ada pesan masukan bisa meninggalkan di kolom komentar, ya, sehingga pesan-pesan tentunya masukan kritikan yang sifatnya membangun, sehingga channel kita ke depan semakin maju dan berkembang. Nah untuk itu sahabat tani, yuk kita mulai ciri-ciri bahwa pisang itu akan mulai berbuah atau akan keluar jantungnya. Yuk. Nah sahabat tani, ciri-ciri kalau jantung pisang atau buah pisang kita akan mulai berbuah atau mulai keluar jantung. Nah, ini seperti ini, lihat sahabat-sahabat ini. Itu. Kita zoom dulu. Nah, ini. Itu cirinya dia bahwa akan keluar jantung. Jadi masih kecil saja, masih pendek saja dia sudah mekar. Dan beda dengan daun yang lainnya sahabat-sahabat. Nah, kalau dia belum berbuah, biasanya setinggi ini dia tidak akan keluar, dia tidak akan mekar daunnya. Tapi kalau sudah mekar seperti ini, begitu berikutnya
keluar daun yang langsung berbarengan dengan buahnya. Nah, sahabat-sahabat bisa lihat. Nah, ini ciri-cirinya. Nah, ciri berikutnya seperti ini sahabat-sahabat, ini udah keluar tuh daunnya. Itu bertanda dia akan menyusul keluarnya bunga. Perlu kita tangani, kita lihat ciri-cirinya agar kita tahu kapan harus kita lakukan perawatan pada jantung pisang agar buah pisang kita menjadi mulus dan tetap bersih. Oke sahabat, selanjutnya bagaimana cara kita melakukan perawatan. Sahabat tani, inilah jantung pisang yang baru keluar. Untuk melakukan perawatan jangan sampai terlambat sahabat. Kalau dia sudah keluar seperti ini, dia hanya butuh waktu 2 hari. Begitu dia sudah berusia 2 hari, maka ini pembungkus buahnya ini, kalau istilah saya kelopak buah pisang yang membungkus ini dia sudah terbuka kalau sudah 2 hari. Nah, pada saat terbuka inilah dia akan masuk larva. Larva adalah ulat ya yang telah ditaruh oleh serangga-serangga tadi, bentuk ngengat dan lain sebagainya yang bertelur di sini. Begitu ini kebuka, maka dia akan masuk ke dalamnya. Nah, untuk melakukan pemotongan ini kita harus melakukan di siang hari ya sahabat, ya sekitar jam 9 ke atas, agar pada saat kita lakukan ini pemotongan ini biar sempat terkena sinar matahari. Nah, itu cara pertama, dengan cara kita akan melakukan pemotongan. Kemudian cara kedua, bisa saja ini tidak kita potong, tapi kita semprot di daerah sekitar sini. Nah, ini sahabat-sahabat bisa lihat, itu serangga-serangga itu. Inilah yang dia akan bertelur di sini. Begitu dia menaruh telurnya, kemudian berubah menjadi larva, begitu ini terbuka, dia akan masuk. Nah, disitulah mulai dia menginfeksi daripada buah, daripada pisang kita. Nah, sahabat tani, untuk melakukan pemotongan, kita langsung saja. Ini akan kita lakukan pemotongan dari ujung ini, kira-kira 10 cm sampai 15 cm. Ya, ini alat yang kita gunakan, ya, yang sudah kita sterilkan. Nah, ini kita lakukan pemotongan saja sahabat. Nah, kita potong, kita kurang lebih antara 10 sampai 15 cm. Kemudian setelah kita lakukan pemotongan seperti ini, kita biarkan saja dulu. Nah, ini lihat getah-getahnya keluar sahabat-sahabat ini. Biar saja dia kering. Makanya kalau kita lakukan agak siang, ya sekitar jam 9, jam 10, terkena sinar matahari, dia akan cepat mengering. Setelah mengering, dia akan baru kita akan lakukan penyemprotan. Yuk, sambil tunggu mengering, kita siapkan obatnya. Nah, sahabat tani, setelah tadi kita lakukan pemotongan, sekarang kita persiapkan obatnya. Nah, alat yang kita butuhkan ini sahabat, alat penyepraian. Kemudian ini saya punya ini sahabat-sahabat, ini regen 50 SC. Nah, ini sahabat, karena saya punya ini untuk melakukan penyepraian pada jantung pisang, ya saya anjurkan sahabat-sahabat carilah obat atau insektisida. Itu yang biasa saya pakai karena sekarang sudah habis sahabat-sahabat. Itu karena kemarin juga baru kita gunakan di di jagung ya. Itu saya anjurkan untuk melakukan perawatan pada buah pisang, terutama yang khusus pisang anorganik. Kecuali kalau organik harus pakai pestisida nabati. Nah, kalau kita menggunakan insektisida kimia, nah saya menganjurkan kepada sahabat-sahabat untuk menggunakan merek dagang Pampir. Ya, bisa dicari di toko obat atau juga di PPL. Ya, bisa kita tanya untuk merek Pampir. Kemudian kalau tidak ada Pampir, bisa juga menggunakan Meteor. Nah, kalau Meteor sahabat-sahabat itu biasanya ada 2 kemasan, satu bungkusan dalam bentuk serbuk, satu juga dalam bentuk kemasan botol, itu digabungkan. Nah, kenapa? Ini pengalaman saya yang saya pakai, karena merek-merek tadi itu selain bisa membunuh ulatnya, dia juga bisa membunuh serangganya sekaligus.
dan juga telurnya pun juga akan mati. Nah, maka itu yang pengalaman saya sahabat-sahabat. Karena serangga-serangga ini dia akan bertelur di kalau itu serangganya sejenis kupu-kupuan, ada putih, ada coklat ya. Seperti ngengat gitu gambarnya, itu termasuk ngengatnya sahabat-sahabat. Nah, itu biasanya dia sukanya tinggal di tempat yang gelap ya. Di tempat yang gelap seperti di pucuk daun pisang kita, atau kalau tanaman jagung di pucuknya. Kemudian dia sekaligus bertelur di situ. Nah, disitulah setelah dia bertelur jadi larva, dan itu begitu buah pisang kita terbuka langsung dia akan masuk. Nah, sahabat tani, ini karena saya menggunakan ini yang ada saja sahabat-sahabat ya. Bahkan ini saya nggak bisa tunjukin bungkusnya kepada sahabat-sahabat. Kemarin selesai saya tanam jagung, itu biasanya langsung saya ini merek yang saya sebut tadi langsung saya musnahkan. Biasanya kalau nggak dibakar kita tanam. Nah, ini kita menggunakan 2 liter air, ini kapasitasnya 2 liter air. Kemudian ini kita berikan 3 mililiter di air 2 liter, karena ini kan dosisnya 1 sampai 2 mililiter per liter. Nah, ini kita berikan 2 liter, kita kasihkan 3 saja. Nah, ini sudah kita campur. Ini kita sudah campur dengan airnya. Nah, yang lebih bagus tadi usahakan sahabat-sahabat mencari merek tadi. Yuk, saya rasa sudah kering, kita lakukan penyemprotan. Nah, sahabat tani, ini sudah mengering ya. Maaf ya, nah ini syuting sendiri sahabat-sahabat. Nah, sahabat-sahabat, ini setelah ini mengering, ini baru kita lakukan penyepraian ya. Tidak usah banyak-banyak, secukupnya saja kita lakukan penyepraian. Nah, kita lakukan seperti ini sahabat-sahabat. Nah, setelah ini kita juga menyemprot di sekitar sini biar ngengat serangga yang ada di sini pun juga mati sahabat-sahabat. Oke, saya rasa sudah cukup. Nah, kalau sudah seperti ini sahabat-sahabat, kita yakin ini nanti akan keluar, buahnya akan menjadi bersih dan bebas dari bercak. Karena serangga-serangga itu sudah tidak berani lagi untuk hinggap di sini dan bertelur di sini. Oke, sahabat tani, itulah tadi cara kita melakukan perawatan pada buah pisang kita. Diawali dengan perawatan jantungnya agar buah pisang kita yang dihasilkan ke depan nanti buahnya menjadi bersih, bebas dari bercak, sehingga harganya pun juga menjadi lebih mahal dan juga memuaskan bagi kita petani. Nah, untuk itu sahabat-sahabat, terima kasih telah mengikuti saya. Sekali lagi mohon dukungannya. Bagi yang belum subscribe, mohon di subscribe ya. Kemudian jangan lupa like-nya, dan juga jika berkenan bisa di share dan juga komen. Nah, sahabat tani, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.